Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat jumpa di saat pagi hari ini kita bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan buat hari yang Tuhan beri bagi kita semua saat ini untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala, renungkan kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan saat pagi hari ini ku datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ini kita lakukan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan rendahkan diri, ucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri saat pagi hari ini. Pagi hariku datang lagi. Amin Tuhan. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, katakan mengucap syukur. Kau beri, amin. Memuji Tuhan dengan seluruh hati, sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan
kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Seluruh hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Kami datang meninggikan Engkau Allah yang maha tinggi. Kami datang menyembah Engkau Allah yang maha kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Atasi langit. Haleluya. Saranmu Tuhan. Atasi bumi. Tinggikan dirimu. Amin. Atasi langit. Sarang Tuhan, Bapak Kepala Kabungan balik kita dalam doa. Kebesaran dan kekuatan kuasa Allah yang mengatasi langit dan bumi, sehingganya kami semua umat-umat Tuhan pada hari ini kami dapat bebas untuk menikmati hadirat Allah lewat ibadah kami, sekalipun ya Tuhan kami masing-masing di rumah kami, dan kami boleh mendengarkan dan boleh melihat kebenaran Tuhan, bahwa benar luar biasa Tuhan mengatasi langit dan bumi yang ada, pula memberkati kami sekaliannya. Hari ini kami percaya pemberkatan Tuhan itu mengalir menjadi bahagian kami ketika kami bersekutu benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Olehnya Bapa, pengurapan-Mu yang baru menjadi bahagian kami, dari kami hamba-hamba Tuhan yang melayani dan semua jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing menikmati hadirat Tuhan. Urapan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Allah boleh terjadi di masing-masing kami semuanya. Hendak kami mulaikan ibadah kami saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan. Kita akan memuji-muji, mengagungkan Tuhan. Kita masih dalam suasana memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan saat-saat ini kita menantikan ketuangan Roh Kudus. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memuji-muji, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Yesusku luar biasa, kita lakukan pujian ini. Sambil kita bangkit berdiri, kita akan lakukan pujian berkata, Yesusku luar biasa. Haleluya. Haleluya.
Amin. Haleluya. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku, lagi katakan Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Lagi katakan amin. 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 Katakan, ku sungguh puas dengan Yesus. Amin. Amin. Dengan Yesus ku sungguh puas, puas dengannya. Amin. Cukupkan puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan. Lagi ku sungguh puas. Amin. Puas dengan Yesus, ku sungguh puas, puas dengannya. Amin. Kepuasnya cukupkan puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan. Ajaib, ajaib, amin. Ajaib, ajaib Tuhan. Amin, amin. Besar rahmat-Nya, amin. Teranglah kuasa-Nya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, terus katakan ajaib, amin. Ajaib, ajaiblah Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami semua. Engkau sangat mengasihi jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya dengan roh sukacita menjadi bagian kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saat ini kami akan dipenuhi dengan firman-Mu. Kuasai setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Karya-Mu luar biasa. Memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah. Haleluya. Lakukan pujian ini dengan penuh iman. Haleluya Tuhan. Yang terindah. Amin. Dari hatiku
kasih yang terindah, kasih yang terindah. Amin Tuhan. Yang mulia, haleluya. Bukan katakan pujian dari hatiku. Oh, haleluya. Aluri setiap waktuku. Amin Tuhan. Ada pernah berubah kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Hidupku berkorban-Mu yang selamatkanku. Amin. Miliki dan menghargai dengan sungguh-sungguh kita lakukan pujian ini, kasih yang terindah. Amin. Kasih yang terindah. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih-Mu besar bagi kami. Amin. Temukan di dalam-Mu, Yesusku. Biarlah setiap pujian kami naikkan kepada-Mu. Amin. Hatiku aluri setiap kasih. Amin Tuhan. Sama-sama katakan terbesar. Amin. Haleluya. Padamu yang selamatkanku. Oh, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau mengampuni kami, kembalikan kepada hamba-Nya. Berikan firman-Mu. Yesus, Engkau yang kami terus kagumi setiap saat. Karena Engkau Allah kami, Allah yang maha hadir. Ada di sorga dan ada pula bersama-sama dengan kami. Lewat kehadiran kekuatan kuasa Roh Kudus. Pengembalaan yang sempurna inilah yang kami terus akan mengagungkan Tuhan. Sebab Engkau sumber pemberkatan terus memberkati kami sekaliannya. Hari ini Tuhan, Engkau melihat kami semua jemaat-jemaat Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu dan semua rekan-rekan kami yang dapat mendengarkan ya Tuhan hasil rekaman kami. Bahkan berita firman Allah yang disampaikan hidup luar biasa untuk memberkati kami. Karena karya Allah yang terbesar di dalam hidup kami. Hamba akan sampaikan firman-Mu saat ini. Berfirmanlah dengan kekuatan kuasa-Mu, memberkati kami sekaliannya. Dalam nama Yesus kami akan siap
mendengarkan firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari sekarang terlalu banyak orang yang khawatir untuk menjalani kehidupannya yang ada. Hari ini saya memberikan topik pelayanan. Tuhan menetapkan orang yang hidup berkenan pada Tuhan. Tuhan menetapkan hidup orang yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan bahwa apa yang telah terjadi di atas muka bumi ini, semua Tuhan tahu. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Apa saja yang terjadi semua Tuhan tahu. Orang yang sungguh-sungguh Tuhan tahu. Orang yang setengah-setengah hati Tuhan tahu. Orang yang benar-benar yang tidak memperhatikan, tidak memperdulikan Tuhan, Tuhan tahu. Tetapi orang kadangkala bersandiwara. Tetapi di tengah-tengah COVID-19 yang ada, tidak ada yang bisa bersandiwara. Sebab apa yang terjadi, penyakit tidak memilih-milih siapa saja. Dia pendeta, dia seorang medis, dia seorang aparat, dia seorang masyarakat, kaya atau miskin, tidak ada yang diperhitungkan jika penyakit itu hendak mau masuk di dalam kehidupannya. Tetapi kita memperhatikan apa yang saya hendak sampaikan pada saat malam hari ini. Apa yang saya sudah baca, apabila ia jatuh, tidaklah sampai ia tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Berarti di sini Tuhan akan menetapkan hidup orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita pada saat malam hari ini. Bagaimana kesaksian tentang hal Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ketika kita memperhatikan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-23, di sana dia katakan bahwa ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Artinya di sini bukan saja orang yang jatuh, tetapi Tuhan juga akan memberkati orang yang hidup berkenan kepadanya. Di sini kalau kita melihat ada kesempatan Tuhan beri bagi kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik yang berkenan kepada Bapa di sorga, atau kepada Yesus atau Roh Kudus yang mendampingi kita sampai saat detik ini. Hari ini kita memperingati keempat hari dan malamnya Yesus naik ke sorga. Ya, selama 10 hari dilakukan doa, sekalipun saat ini ya kita bersekutu bersama-sama. Dan setiap malamnya ada doa yang kita bisa naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Di pastori, di rumah-rumah jemaat Tuhan, di masing-masing tempat kita bisa berdoa. Di mana saja kita berada, mulut kita terus akan terbuka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Olehnya kalau orang yang berkenan kepadanya, Tuhan tidak pernah lewatkan dia. Tuhan tidak pernah lupakan dia. Orang yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, terus hatinya melekat kepada Tuhan, dan Tuhan pula akan memperhatikan seluruh kehidupannya yang ada. Dia ayomi kita, dia bimbing kita, dia perhatikan kita. Ketika kita mau jatuh, dia angkat kehidupan kita yang ada. Dia tidak biarkan kita jatuh. Banyak orang ketika menghadapi banyak pencobaan,
akhirnya dia jadi lemah. Dia sakit, dia jadi lemah. Tetapi puji Tuhan, ada beberapa keluarga kami yang sakit pada beberapa waktu yang lalu. Mereka dikarantina, divonis memang positif. Tetapi puji Tuhan, dengan hasil doa orang percaya sudah sembuh. Ada rekan saya hamba Tuhan yang sakit karena merawat orang jemaat Tuhan yang sakit. Tapi pada akhirnya dia dikenakan positif. Tetapi saya yakin tangan kemurahan Tuhan akan mengalir menolong kepada dia. Sebab waktunya kita akan berseru dan kita mengevaluasi seluruh kehidupan kita yang ada supaya kita berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah kita bermain-main dengan Tuhan. Oke, kita memperhatikan apa yang terjadi kepada Musa di dalam Keluaran pasalnya yang ke-17. Di sana Keluaran pasalnya yang ke-17. Haleluya. Ayatnya yang ke-12. Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-12, dia berkata begini, maka penatlah tangan Musa sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ini Musa menghadapi peperangan yang begitu sangat berat. Bangsa Israel menghadapi musuh yang besar. Lalu kemudian ketika Tuhan memerintahkan Musa, angkat tanganmu supaya orang Amalek yang dihadapi ini bisa mereka dikalahkan. Bangsa Israel tetap maju, tetap terus maju dan tidak pernah mundur. Tapi bagaimana keadaan Musa? Berdiri sehari-harian. Sudah lebih dari setengah hari dia berdiri. Kesanggupan fisiknya yang ada itu dia tidak sanggup. Akhirnya mereka mengambil batu. Harun dan Hur, kedua orang yang mendampingi dari Musa pada saat itu, mereka ambil batu sehingga dia bisa duduk seperti kelihatan tetap dia berdiri. Lalu kemudian dua orang ini menopang tangan daripada Musa, kiri dan kanannya ditopang oleh kedua orang ini, yaitu Harun dan Hur. Ketika kita melihat hal ini boleh terjadi, maka kemudian kemenangan ada di pihak dari bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah masalah di dalam kehidupan kita? Ini tanda tanya. Adakah masalah yang terlalu beban berat bagi kita? Angkat tangan kita di dalam hadirat Allah. Kita menyembah Tuhan. Tuhan hadir untuk menopang seluruh kehidupan kita yang ada. Saya bagi dalam firman Tuhan, Tuhan menetapkan orang yang hidup berkenan kepada Tuhan ada 4 bahagian. Yang kedua, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan. Itu kita bisa baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasalnya yang ke-37. Ayatnya 44, bukan 37. Mazmur pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-4. Dia katakan begini, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Ini peperangan, ini pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel yang di bawah pimpinan Musa. Mereka tidak sanggup lagi untuk menghadapi peperangan yang ada, tetapi Tuhan membela mereka, sehingganya Tuhan berkata, kan dengan lengan mereka memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka.
Kenapa Tuhan membela mereka? Kenapa Tuhan ganti mereka berperang? Karena mereka semuanya berkenan di hadapan hadirat Allah. Maksudnya kita tetap hidup memberikan penghormatan kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan Allah yang maha tinggi, bahwa Dia sanggup mengatasi segala sesuatunya. Pergumulan apa yang sulit? Tidak ada yang sulit di hadapan hadirat Tuhan. Tadi saya katakan Mazmur 37. 37. Sekarang kita lihat yang ketiga, Tuhan mengangkat. Ya, Tuhan mengangkat orang yang percaya. Itu yang ketiga. Yang kedua tadi Tuhan memberi kemenangan. Yang ketiga Tuhan mengangkat. Kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-34. Iya. Mazmur 37 ayatnya yang ke-34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Di sini Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalan-jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau. Tuhan terus, kalau kita tetap setia menantikan Tuhan dan terus mengikuti jalan-jalan Tuhan, tidak pernah membelok kiri dan kanan, tidak pernah pikiran kita mau jadi bimbang, mau jadi ragu seperti Petrus. Engkaukah Tuhan? Pertama mereka katakan, hantu. Tetapi akhirnya waktu dia dekat, dia dengar suaranya. Yesus, engkaukah guru? Yesus, kalau benar engkau, maka aku akan berjalan menuju. Mari Jo. Tetapi sementara dia berjalan di atas air, mendua hatilah dia, hampir nyaris tenggelam. Itu contohnya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak inginkan seperti itu kita. Tetapi kita terus diingatkan Tuhan supaya kita menantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalan-jalannya. Maka Ia akan mengangkat kita untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Coba, orang-orang yang tadinya terlalu banyak komentar. Haleluya. Apa itu mau berdoa? Kita kan juga berdoa. Apa itu bersekutu dengan Tuhan? Padahal Tuhan lihat biar di rumah kita. Roh Tuhan mengikat kita jadi satu. Dimanapun kita berada, firman Allah yang diberitakan ini ketika kita mendengarkan dengan baik, itu roh kebenaran Allah itu boleh bekerja di seluruh kehidupan kita yang ada. Dari tapak kaki kita sampai di ujung rambut kita, karya Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Yang keempat, haleluya, Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menjawab doa kita. Mari saudara, kita akan melihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22. Pasalnya yang ketiga, 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Dia katakan begini, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan apa saja yang kita minta, coba Tuhan itu betapa hebatnya, betapa luar biasanya. Apa saja yang kita minta, asalkan memang benar-benar kehidupan kita yang ada. Yang pertama, hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberi kemenangan bagi kita. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Dan yang ketiga, Tuhan mengangkat seluruh kehidupan kita yang ada dan memberikan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Yang keempat, dia katakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-perintahnya
dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Perilaku kita berbuat dengan apa yang Tuhan berkenan kepada kita. Jangan kita pernah mendua hati. Katakan bahwa Tuhanku hidup. Katakan Tuhanku ajaib. Sekalipun di tengah-tengah COVID yang ada, sekalipun di tengah-tengah pergumulan yang ada, mungkin saja kita akan berkata, waduh, kurang pendapatan, kurang penghasilan. Tapi Tuhan tidak pernah kurang ada di dalam dia. Segala apa saja dia katakan, dia beri jaminan kepada kita hari ini. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Praktekkan ini. Bukan pendeta Joni siapa yang berkata seperti ini. Ini adalah pengalaman seorang rasul. Bahwa sesungguhnya ketika dia menikmati pertolongan Tuhan, akhirnya dia berkata, Tuhan berkata kepadanya, minta apa saja yang kita mau minta kepadanya, dan kita akan memperolehnya daripada dia. Segala perintahnya, sebab kita menuruti segala perintahnya, aturannya satu, kita turuti perintah Tuhan. Ku turut Tuhan selamanya, mana Tuhan bawa saya. Ku hindarkan murka Allah, ku tahu Yesus tebus saya. Ku sudah terima berkatnya, ku mau bergirang selamanya. Ku pikul salib ikut dia, sampai ku masuk di rumahnya. Artinya saudara, banyak orang yang tidak mau memikul salib, banyak orang yang tidak mau memikul beban. Padahal salib itu jangan dikurangi, karena nantinya itulah yang menjadi jembatan kita. Sudah pernah dengar cerita tentang dua orang yang memikul salib? Ya, dua orang yang memikul salib, lalu kemudian sudah terlalu jauh. Dia pikul salibnya, aduh berat balik. Dia mulai potong sedikit. Tak, bajalan lagi, aduh so lapar balik. Lelah, capek, so tidak mampu. Dia potong lagi sedikit. Akhirnya setelah dia potong beberapa kali dia potong, yang satu tetap dia pikul. Pokoknya dia pikul seutuh-utuhnya, karena dia tahu pikul salib ini ada artinya. Akhirnya setelah mereka sampai di satu jurang, yang satu ini sudah duluan, yang ke belakang ini dia lihat, enak saya ini, kuat terus. Tapi pada akhirnya setelah yang satu ini datang membanting salibnya, tak dari sebelah satu sampai di sebelah satu, akhirnya dia melangkah dengan begitu bebas, sampailah ia di sebelah. Lalu kemudian Tuhan bilang, angkat salib itu. Lalu kemudian datang yang satu, dia banting salibnya, jatuh ke jurang karena tidak sampai ke sebelah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu takut dengan Tuhan. Semua Tuhan membimbing kita punya arti yang terbaik. Ketika kita menghadapi pergumulan kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Kita kembali dalam pembacaan kita awal. Dia katakan bahwa apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita nikmati bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Kita lakukan pujian ini dan kita nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Benar sungguh kalau kami mengikuti jalan Tuhan, dan Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah kami, maka kemenangan itu, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, itu terus akan menjadi bahagian kami. Tuhan memberi kemenangan bagi kami, dan Tuhan mengangkat kehidupan kami, dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kami yang ada. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Katakan tangannya, tanganmu Tuhan, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau ada jemaat Tuhan yang membutuhkan bantuan doa, sekalipun kita hanya mendengarkan rekaman-rekaman yang ada, dan saya percaya ketika engkau dengan iman, engkau berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan yang terakhir dia katakan, minta apa saja yang engkau minta. Karena engkau berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap permohonanmu kepada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Mari kita pujikan pujian ini dengan iman. Dan saya akan berdoa bagi saudara dan semua jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan. Haleluya. Menetapkan Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadamu. Berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Katakan tangannya, angkat tangan di hadapan hadirat Tuhan. Yesus, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, puji Tuhan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan, hamba memohon di hadapan hadirat Tuhan, sesuai dengan janji firman Allah, kami boleh meminta apa saja yang kami minta. Karena kami berkenan di hadapan hadirat Tuhan, maka Tuhan menjawab segala doa-doa kami. Jemaat-jemaat Tuhan semuanya yang memiliki pergumulan, ada yang sakit, ada yang membutuhkan lapangan pekerjaan, membutuhkan kebutuhan-kebutuhan masing-masing. Tuhan, hamba berdoa yang sakit atau yang lemah, disembuhkan Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, yang membutuhkan lapangan pekerjaan, kami memohon di hadapan hadirat Tuhan, kiranya Tuhan membukakan jalan bagi semua jemaat Tuhan. Berkati setiap perbendaharaan jemaat-Mu Bapa, turunkanlah kiranya berkat-berkat iman yang dahsyat dan luar biasa kepada jemaat Tuhan. Mereka memiliki hikmat yang baru daripada Tuhan, sehingga tidak ada halangan apapun yang akan menjadi bahagian mereka. Berkat Tuhan akan mengalir menjadi bahagian mereka, karena hidup mereka berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu pada hari ini. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di mana saja berada, di rumah masing-masing, di kebun, di mana saja mereka duduk. Tuhan, mereka melakukan aktivitas mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur kami sudah terima firman Allah. Saatnya tiba kami akan memberikan korban syukur kami di hadapan hadirat Tuhan. Baik umat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan, baik jemaat Tuhan yang memberi korban mereka untuk pembangunan rumah Tuhan. Hamba berdoa saat ini, mengalirlah berkat-Mu Tuhan, memberkati seluruh perbendaharaan jemaat Tuhan. Teristimewa yang mengembalikan milik Allah. Engkau yang sudah berjanji bahwa tingkap-tingkap langit sorga terbuka, berkat-Nya akan mengalir menjadi bagian orang yang selalu hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah terima firman Tuhan dan kami akan siap untuk memberikan persembahan kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati
kita semua. Dan mari kita akan memberikan persembahan kita. Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Saat ini mari kita sambil merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali arahkan setiap roh kita kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, mengakhiri ibadah kita. Sebab itu saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita lakukan pujian berkata, bagi Dia segala pujian. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur, berkat selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, bagi Dia segala pujian. Kepala kami tutup ibadah kita. Yang patut dipuji, yang patut dimuliakan oleh semua suku bangsa yang ada. Sebab bagimulah segala kemuliaan dan yang kekal sampai selama-lamanya. Penyertaan, pengembalaanmu, pemberkatanmu, kasih sayangmu terus mengalir menjadi bahagian kami siang maupun malam. Olehnya Bapa, sebelum kami akhiri ibadah kami bersama-sama berdoa memohonkan pertolongan daripada Tuhan. Berkatilah desa kami di mana kami boleh berada. Desa Ronta yang empunya Tuhan. Tuhan memberkatilah seluruh masyarakat yang ada. Tuhan menghindarkan mereka dari semua pergumulan penyakit. Lepaskan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Kami boleh mengimani bahwa Tuhanlah juru selamat kekasih jiwa kami yang ada. Terpujilah namamu, Engkau memberkati ya Tuhan pemerintah desa Ronta. Ya Tuhan,
Babin Kantipmas Tuhan Engkau memberkati semua ya Tuhan relawan yang ada, petugas-petugas pelayan masyarakat, pelayan kesehatan Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga desa Ronta ini benar-benar adalah desa yang diberkati oleh Tuhan. Khususnya para jemaat-jemaat Tuhan Bapa, hiduplah kiranya iman percaya kami sekaliannya, bersama-sama kami mengagungkan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami semuanya yang merayakan hari raya iya Tuhan Lebaran pada hari ini. Tuhan Engkau memberkatilah kiranya Bapa di sorga, rekan-rekan kami muslim, kaum keluarga kami, Tuhan memberkati mereka di mana saja berada, yang ada di desa ini, yang ada ya Tuhan di luar desa, tetangga-tetangga kami yang ada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, semua para pelayan Tuhan yang ada di desa Ronta ini, Tuhanlah kiranya pakai kami sekaliannya dengan kekuatan kuasa daripada Tuhan. Terpujilah namamu, inilah kami hamba-hamba Allah, ya Tuhan, dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Kami siap untuk mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Biarlah pertolongan Tuhan itu terus mengalir menjadi bahagian kami siang dan malam. Kasih sayang Tuhan itu terus nyata menjadi bahagian kami. Dimanapun kami pergi dan berada, di situ pertolongan Tuhan menjadi bahagian kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Mari jemaat Tuhan yang ada, tadakan tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Masing-masing di rumah jemaat Tuhan, di mana saja mereka berada, kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa menjadi bahagian kami sekaliannya. Kasih sayang dari Yesus Kristus mengalir melimpah-limpah menjadi bahagian kami. Pembelaan pimpinan kuasa Allah Roh Kudus terus menjadi milik bahagian kami, terus ada di dalam kehidupan kami, menuntun kami sehingga kami tidak pernah salah jalur, tetapi benar-benar kami akan selalu melangkah bersama dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berkatilah setiap roti anggur kami yang kami makan dan minum. Biarlah semua penyakit akan dilalukan daripada kami terpelihara aman di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahanan.